Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 16 Juni 2022. Jadi seperti biasanya saya bahasnya totalnya ada 16 saham. Untuk bagian kedua ini ya saya akan bahas 8 saham. Tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Gotoh, BRMS, BBRI, BMRI, Bumi, UNVR ya, Unilever, SCMA dan Akra. Jadi untuk bagian pertama kali ini maksud saya bagian kedua yang saham pertama ya. Saya akan bahas EMTK. Jadi EMTK kenapa dibahas, kan masih downtrend Mas Sunar. Sebenarnya susah ya, karena waktu saya bahas saham-saham yang uptrend banyak yang saya bahas. Kemudian ada yang tanyakan yang dibahas kok yang sudah naik tinggi Pak Sunar, coba yang belum naik tinggi ya. Nah sebenarnya untuk EMTK ini masih downtrendnya masih kuat. Saran buy-nya masih belum ya. Jadi kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1725, maksimum stop loss-nya di 1605. Nah kira-kira yang belum punya Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sudah saya pernah tarik garis Fibonacci extension-nya sebelumnya ya di sini ya. Dari sini kemudian dia naik, kemudian pullback di sini. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau mau buy, saran saya paling tidak tunggu di area. Memang saya sudah gambarkan area buy and weakness sebelumnya di area di sini ya. Jadi apakah tetap sama Pak Sunar? Ya, tetap sama ya. Paling cepat kalau mau buy EMTK ya tunggu di area 1865. Itu paling cepet banget kalau mau copet ya. Jadi kalau mau sekarang buy masih belum, tapi memang lebih amannya ya tunggu kalau naik ke atas 1975 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1865 kalau mau copet-copet buy. Kalau misalnya masih takut resiko, memang ini resikonya masih besar ya. Ini masih cenderung downtrend ya, arahnya ke bawah. Volumenya juga nggak terlalu meyakinkan ya, walaupun harganya naik tinggi hari ini ya. Kalau kita perhatikan memang naiknya di ini hourly-nya ya lumayan steady, lumayan stabil ya, naiknya nggak ada gap-nya. Tapi menurut saya sih masih resiko, tunggu aja naik ke atas 1865 ya paling cepat ya kita buy. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1975 tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang kecenderungan ini masih cenderungan downtrend-nya masih kuat. Ini yang sebelumnya saya hapus saja, jadi saya fokus ke kanan sekarang ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement, yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement bisa nonton, ada 3 video edukasi di video deskripsi di bawah ini ya. Bagaimana cara menarik garis-garis Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk Fibonacci retracement 38,2% itu di sekitar area 2160. Jadi selama di bawahnya itu masih resiko. Makanya saya bilang kalau mau naik ke atas 1865 itu mau buy itu masih copet-copet atau resiko ya. Istilahnya boleh dikatakan tangkap pisau jatuh, boleh ya. Boleh dikatakan seperti itu karena masih resiko downtrendnya masih kuat. Jadi belinya bertahap aja. Paling amannya ya tunggu naik ke atas 1975 atau naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Ini garis area buy nya di area saya sekitar 2100-an ya. Ya kurang lebih dekat lah ya. Jadi naik ke atas 2100 yang mau buy silakan ya. Malah dia kalau sudah berhasil bertahan di atas 2100 kemungkinan naik tinggi sampai 2600 ada ya, atau 2800 masih bisa. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut atau jangan terlalu agresif ya, tapi tunggu aja buy-nya. Jangan sekarang ya, tunggu naik ke atas 16865 paling cepat atau 1975. Jadi bertahap aja, kurang lebih seperti itu untuk EMTK. Berikutnya BBHI. Ini juga sama, ini sahamnya masih strong downtrend ya. Mau beli sekarang resiko, walaupun volumenya naik, harganya naik, ini asing kelihatan seperti akumulasi gitu ya katanya ya. Kalau saya sih fokusnya tetap di pergerakan harganya. Karena kalau kita lihat masih downtrend, ini 3700 masih belum berhasil. Memang kalau maupun spekulasi di sini ya, itu amannya tunggu aja naik ke atas 3700. Tapi karena dia masih terlalu dekat ya, karena ini masih kalau kita lihat 1 2 3 memang candlenya hijaunya tinggi ya. Nah, apakah sudah boleh buy? Masih resiko terus terang aja ya. Kalau mau buy lebih baik tunggu sekalian naik ke atasnya high-nya di sini aja 4100 ya. Kita masih tunggu aja ya. Karena kalau sebelumnya di sini kalau masih di bawahnya 4100 saya rasa sih masih cenderung sideways di ini kita lihat di sini ini area sideways sebelumnya di sini ya. Jadi daripada beli sekarang resiko apalagi masih belum jelas ya. Saya nggak tahu apakah BBI ada aksi korporasi, masa mau right issue lagi ya. Saya nggak tahu, silakan dicek ya. Kalau ada yang tahu silakan tulis di deskripsi video di bawah ini ya. Kenapa naik, apakah ada aksi korporasi. Saya terus terang aja belum cek beritanya satu persatu ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia berhasil naik ke atas 3700, kita buy. Sebenarnya resiko ya. Jadi kalau mau buy sekarang
lebih baik tunggu kalau naik ke atas 4100 saja, itu saran saya ya. Jadi lebih amannya seperti itu daripada buy sekarang memaksakan diri nanti turun lagi ya, seperti itu ya. Resikonya masih cenderung tinggi ya, seperti itu ya. Tunggu naik ke atas 4100 paling cepat buy ya. Kemudian setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau kita mau tambah lagi atau average up untuk BBHI. Jadi kalau sekarang masih belum ya, tunggu aja naik ke atas 4100. Apakah nanti ketinggalan Pak Sunar? Ya enggak lah, karena ini masih downtrend ya. Ya, jadi jangan sampai kita beli saham yang downtrend, tangkap pisau jatuh ya. Kalaupun Anda memaksakan diri mau beli sekarang, atau kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3560, maksimum ya di ini ya sekitar area 3420. Kalau sudah punya jadi pasang stop lossnya di 3560 dan 3420 itu untuk BBHI. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Bukalapak. Nah, Bukalapak kalau masih belum naik Pak Sunar, ini apakah sudah aman mau buy sekarang? Sebenarnya mau buy sekarang masih resiko. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun melandai ya, tapi harganya masih di bawahnya MA20-nya. Mau buy salah saya kalau paling cepat ya, kalau misalnya mau trading buy di Buka, ya boleh dikatakan ini tangkap pisau jatuh lah, walaupun kecenderungan memang sideways lebar ya di jalur downtrendnya, boleh aja, tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 312 lebih baik. Memang sebelumnya di sini gagal ya, 1, 2 ya, gagal ya. Tapi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, kalau dia berhasil naik ke atasnya, walaupun pernah sudah naik, kemudian turun lagi ya, kemudian ternyata naik lagi. Jadi selama bertahan di atas 312 dia masih ada harapan untuk rebound lagi lanjut ke atas ya. Jadi kalau masih di bawahnya masih resiko, belinya tunggu naik ke atas 312 kita buy, naik ke atas 344 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 394, boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 426 dan berikutnya lagi memang agak jauh ya, 500 dan 525. Jadi ini garis-garisnya yang saya gambarkan untuk support resistennya untuk Bukalapak. Resikonya masih cukup besar ya. Kalau mau buy sekarang dalam jumlah banyak masih belum disarankan, banyak bertahap aja. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ya mau nyicil ya saya nggak ngelarang sih ya, tapi ini saya ingatkan ini masih resiko. Pasang aja stop lossnya di 264 ya, maksimum di area low-nya di sini 258, low-nya tanggal 16 Maret ya. Jadi jangan sampai turun di banyak 258 Anda masih hold ya, turunnya bisa makin dalam ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan aja lancar. Berikutnya untuk ESA. ESA kalau yang ngikutin channel saya harusnya sudah jual lama ya, tapi nggak tahu kok di hari ini ada yang message saya, Pak Sunar saya nyangkut di ESA gimana ini gitu. Padahal dia sudah nonton channel saya sudah lama sih, setahu saya sudah dari awal-awal ya. Ya karena dia nggak disiplin aja ya seperti itu. Makanya kan saya sudah sebutkan berulang kali ya, kalau kita bicara mengenai trading atau investasi di saham itu semuanya ada resikonya. Jadi kalau kita yakin sih semuanya mau untung ya. Kalau kita mau untung kita juga harus paham resikonya, jadi siap rugi juga, bukan berarti bakalan rugi, enggak ya, ya semua ada resikonya ya. Nah ESA hari ini rebound Pak Sunar, apakah sudah boleh buy? Kalau saya perhatikan untuk situasi sekarang ya, hari ini kan ESA kan kumdate-nya ya, tapi nggak pengaruh banyak sih, cuma Rp5 sih, seharusnya sih nggak terlalu besar lah pengaruhnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang, memang area buy saya sebutkan di 900 dan 1000 ya di sini ya. Tapi ini sebelumnya ketika dia naik tinggi ya. Jadi kalau mau buy, kalau dia sudah berhasil rebound, saran saya sih boleh aja tunggu kalau dia naik ke atas 915 ya hari ini ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1000 tambah lagi atau average up. Memang ini masih risiko karena MA20-nya mulai mengarah ke bawah dan harganya jauh di bawahnya MA20. Jadi kalau buy, saran saya sih jangan terlalu banyak. Memang apakah bakal naik Pak Sunar setelah pembagian dividen? Ya kemungkinan masih ada ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu agresif. Memang kalau kita lihat di sini, wah net buy-nya lumayan naik ini Pak Sunar, grafiknya net buy asing. Ya saran saya sih fokusnya di pergerakan harganya saja, jangan di foreign net buy atau net sell-nya ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk Dewa. Kalau nggak salah sih masih satu grup dengan grupnya pemiliknya Bakri ya. Grupnya Bumi BRMS. Ingat saya sih Dewa masih satu grup ya. Nah ini naik tinggi Pak Sunar, mulai digoreng sahamnya Bumi ya. Apakah boleh buy? Kalau berdasarkan price actionnya, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kalau mau buy, resistance sebelumnya kan di 59. Jadi pastikan aja Anda paham risikonya ya. Kalau turun di bawah 59 mendekat penutupan, kalau dia gagal di atas 59 ya, lebih baik jual dulu ya seperti itu ya.
Kalau yang mau spekulasi buy langsung buy boleh aja, tapi perhatikan 59 ya. Atau kalau misalnya terlalu dekat ya, kadang-kadang kalau terlalu dekat fluktuasi ya. Jadi acuan stop lossnya di 55 aja kalau yang sudah punya, atau kalau mau spekulasi buy ya seperti itu ya. Tapi perlu diingatkan ini fluktuasinya tinggi ya, dalam arti kalau kita perhatikan di sini ekornya panjang ke atas, volumenya naik, besoknya dia volumenya berkurang ya. Kemudian harganya koreksi dan besoknya lagi volumenya hilang ya, cenderung berkurang lagi ya. Jadi fluktuasinya tinggi. Kalau maupun Anda mau buy, saran saya sih jangan terlalu banyak. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi setiap lipatan Rp10 boleh tambah lagi atau average up itu untuk Dewa. Resisten terdekatnya di 68 dan 79. Apakah yang sudah punya apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Jadi naik ke atas 61 boleh tambah lagi, atau yang tipe buy hasil higher silakan ya. Naik ke atas 61 boleh buy atau tambah lagi atau average up ya. Kalau misalnya mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, kalau misalnya dikasih koreksi buy-nya di mana? Tunggu di 55 ya. Artinya kalau dia turun di buy 55, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 55 barusan kita buy. Jadi seperti sebelumnya ini ya. Dia naik kemudian ekor panjang ke atas, turun di buy 55, berhasil naik ke atas 55, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya mudah-mudahan dikasih paling tidak ya. Kalau sudah buy di atas 55 ya paling tidak ya 59 lah. Ya masih lumayan lah. Walaupun profitnya sedikit ya. Resikonya masih besar, jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, ya mudah-mudahan aja lancar. Berikutnya untuk GZCO. GZCO dia mulai naik ya. Nah, apakah ada aksi korporasi? Sebentar saya lihatkan. Sepertinya nggak ada ya untuk GZCO ya. Tapi ada berita apa saya nggak tahu. Tapi sejauh ini apakah boleh buy Pak Sunar untuk GZCO? Menurut saya sih kalau kita perhatikan di sini ini arahnya MA20-nya memang cenderung mengarah ke bawah ya. Harganya jauh di atasnya. Maksud saya harganya jauh di bawahnya MA20 ya. Jadi kalau mau buy sekarang masih belum ya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 163 paling cepat ya. Memang hari ini sempat nyentuh di area 164 Pak Sunar ya. Kalau dia breakout aja naik ke atas 164 barusan kita buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 183 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 202 boleh tambah lagi average up, berikutnya naik ke atas 220 boleh tambah lagi, target price-nya di 248 dan 310. Itu untuk GZCO ya. Memang trennya masih cenderung koreksi ya. Jadi jangan terlalu agresif, kurang lebih sih cukup ya, nggak banyak yang saya bahas. Berikutnya SMGR. Nah setelah koreksi ini area buy on weakness saya sudah sebutkan 6850. Artinya kalau dia turun di buy 6850, kalau sudah berhasil breakout atau ditutup di atas 6850 boleh buy ya. Ini memang 20 sudah mulai ke atas ya, seperti itu ya. Memang perlu diingat industri semen ini masih tertekan ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita fokus di pergerakan harga sahamnya, selama dia bertahan di atas 6850, masih ada peluang ke 7225. Ya ini paling cepat buy-nya kalau 6850 ke atas ya. Kalau lebih amannya memang tunggu di 7225 ke atas ya, kemudian kita buy. Mungkin ada yang komplain, Pak Sunar bilang 7225, tapi ini sebelumnya sering gagal loh. Naik gak lama lagi turun ya, paling sampai 7525. Ini kan Pak Sunar sudah gambarkan kan, di 7225 boleh buy. Di sini gagal. Ya kadang-kadang di saham itu ya, sebelumnya gagal, belum tentu kalau kali ini berhasil naik lagi dia bakalan gagal ya, seperti itu ya. Nah, indikasinya kalau saya fokus ke trennya, ini sudah mulai naik tapi masih cenderung downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif buy-nya. Kalau berdasarkan indikator lainnya, stokastik ini masih belum ada tanda-tanda golden cross ya, seperti itu ya. Walaupun ada kecenderungan sudah mulai melandai tapi belum crossing ke atas ya. Secara stokastiknya, lain-lainnya sih menurut saya sih masih cenderung lesu ya, walaupun ini sudah mulai rebound. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau dia turun ya jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Stop lossnya pasang aja di 6550 atau 6475. Memang agak jauh ya. Jadi 6475 adalah low-nya di sini ya. Kalau dia lower low menjelang closing ya lebih baik jual dulu ya. Kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Berikutnya sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi ya, HMSP. Nah, HMSP ini kalau saya bahas sebelumnya ya, area buy and weakness sudah saya gambarkan di 1035. Ini kan sudah mulai nyentuh, kemudian berhasil rebound naik ya. Nah, sebenarnya kalau mau buy HMSP, boleh nggak Pak Sunar untuk buy HMSP? Sebentar ya, saya cek apakah ada aksi korporasi pembagian dividen. Di sini dia akan membagikan dividen cum date-nya tanggal 17 Juni 2022 ya. Jadi kurang lebih sih lusa ya.
17 Juni ya, hari Jumat ya. Kira-kira buy atau tidak Pak Sunar? Kalau kita lihat itu kan dividennya lumayan ya, 63,3 rupiah per lembar sahamnya ya. Jadi kalau kita bagi 63,3 dibagi dengan harga penutupannya hari ini ya, di harga 1065 ya. Maka dividen yieldnya sekitar 5,9% ya, seperti itu ya. Ya cukup menarik lah Pak Sunar ya. Ya yang penting di sini adalah fokus pada garis-garis yang sudah saya berikan. Selama di atasnya 1035 menurut saya sih masih cukup bagus. Terlepas dari aksi korporasi pembagian dividen ya, karena uptrendnya di sini MA20-nya masih mengarah ke atas walaupun harga sahamnya masih belum berhasil ditutup di atasnya ya, masih memang sempat breakout higher high tapi dia masih gagal ditutup di bawahnya. Tapi menurut saya sih masih ada peluang ya, kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 1035. Kalau dia berhasil naik ke atas 1085 mau tambah lagi atau freeze up silakan ya. Naik ke atas 1125 tambah lagi target pasti dekatnya di 1170 dan 1220. Nah kalau HMSP ini berdasarkan chart pattern ya, ini rounding bottom, ini target price-nya di 1170 kurang lebih sudah tercapai ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik ke atas 1170. Acuannya di 1035 ya. Selama dia bertahan di atasnya masih cukup bagus. Kalau mau tunggu area buy on weakness ya tunggu aja di area 1035 ya. Kalau dia turun di bawah 1035, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Apakah ini naik gara-gara aksi korporasi ya kita nggak akan tahu pasti ya. Memang industrinya juga masih cenderung lesu juga ya. Belum benar-benar bergairah menurut saya ya industrinya, untuk industri rokok, walaupun belum ada penekanan cukai rokok kenaikan lagi ya, setahu saya sih belum ada ya. Mudah-mudahan aja masih lancar ya bisnisnya ya, yang sudah punya sahamnya yang mudah-mudahan bisa untung. Kurang lebih cukup ya, ini bagian kedua. Jangan lupa cek bagian pertama. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak, sekian, amin.